Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Irma dan teman-temanku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di tengah virus corona yang melanda negeri kita. Baik, perkenalkan di sini saya Khairul Fisaputro dari kelas C2 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya menggunakan data sekunder mengenai dibalik kekayaan Kabupaten Bojonegoro. Nah, apa yang di benak teman-teman sekalian ketika mendengar suatu daerah itu memiliki kekayaan yang begitu luar biasa? Tentu saja yang pertama adalah daerah tersebut maju dan masyarakatnya sejahtera. Namun, apakah hal tersebut menjamin? Ternyata tidak. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan saya berikut ini. Berikut merupakan profil dari Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 2.307,06 km persegi. Kabupaten Bojonegoro memiliki 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa. Dengan luas wilayah yang begitu besar, Kabupaten Bojonegoro ini memiliki kekayaan alam yang sangat istimewa, yang tidak semua kabupaten atau kota memilikinya, yaitu kekayaan migas yang berdampak pada besarnya pendapatan Kabupaten Bojonegoro, yang menempatkan pendapatan Kabupaten Bojonegoro terbesar nomor 4 di Jawa Timur pada tahun 2016 dari 29 kabupaten yang ada. Namun di balik itu semua, Kabupaten Bojonegoro masih memiliki permasalahan yang mendasar, yaitu tentang kemiskinan, yang menempatkan kemiskinan Kabupaten Bojonegoro pada posisi ke-9 di Jawa Timur pada tahun 2016 dari 29 kabupaten yang ada. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang data kekayaan dan pendapatan yang besar dari Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua ada data kemiskinan dari Kabupaten Bojonegoro. Yang ketiga ada penyebab kemiskinan dari Kabupaten Bojonegoro. Yang keempat ada kebijakan pemerintah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah analisis keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan tersebut. Nah, berikut merupakan data pendapatan seluruh kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2016. Nah, yang pertama itu ada Kabupaten Sidoarjo dengan pendapatan sebesar 3.679.540.53.597 rupiah. Yang kedua ada Kabupaten Malang sebesar 3.439.687.692.544 rupiah. Yang ketiga itu ada Kabupaten Jember sebesar 3.192.013.632.805 rupiah. Nah, yang keempat ini ada Kabupaten Bojonegoro dengan total pendapatan sebesar 3.4.280.860.492 rupiah. Nah, berdasarkan data tersebut menempatkan Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah kabupaten terkaya nomor keempat di Jawa Timur pada tahun 2016 dari 29 kabupaten yang ada. Dengan luas wilayah yang begitu besar, tentunya Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi sumber daya alam, di antaranya adalah potensi migas, pertanian, perkebunan, dan kerajinan kayu. Dengan potensi yang begitu besar tadi sehingga menempatkan Kabupaten Bojonegoro ini menempati posisi keempat dengan pendapatan terbesar di Jawa Timur. Nah, kekayaan migaslah yang menyumbang income terbesar dari pendapatan Kabupaten Bojonegoro ini, yaitu sebesar 1,4 triliun. Nah, menurut penelitian Andrian Stop tentang migas Bojonegoro yang menjadi perbincangan publik nasional, migas Bojonegoro ini ternyata memiliki cadangan migas sebesar 7,7 triliun kaki kubik atau setara 650 juta barel. Dengan cadangan migas yang begitu besar, ternyata migas Bojonegoro ini merupakan penyuplai migas nasional. Nah, selanjutnya ini ada persentase penduduk miskin menurut kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Nah, yang pertama itu ada Sampang sebesar 24,11%, kedua ada Bangkalan 21,41%, yang ketiga ada Sumeneb 20,09%, yang keempat adalah Kabupaten Tuban sebesar 17,14%, yang kelima ada Kabupaten Pamekasan 16,70%, yang keenam itu ada Kabupaten Pacitan 15,49%. Nah, yang ketujuh itu ada Ngawi 15,27%. Yang kedelapan itu ada Kabupaten Lamongan sebesar 14,89%. Nah, yang ke-9-nya ada Kabupaten Bojonegoro sebesar 14,60%. Dan yang terakhir itu ada Kabupaten Trenggalek
13,24%. Nah, dari data tersebut menempatkan Kabupaten Bojonegoro memiliki penduduk miskin nomor ke-9 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dari 29 kabupaten yang ada dengan jumlah sebesar 14,60%. Kekayaan alam dan pendapatan asli daerah yang besar ternyata tidak bisa berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Masih banyaknya pengangguran menjadi permasalahan Kabupaten Bojonegoro. Kehadiran perusahaan tambang minyak yang berskala daerah maupun nasional ternyata tidak berpengaruh terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas kenapa sih kemiskinan di Bojonegoro ini masih besar, apa yang menyebabkannya. Nah, yang menyebabkan kemiskinan di Bojonegoro itu masih besar itu yang pertama adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposisi yang didasarkan pada 3 indikator, yakni yang pertama itu ada kesehatan, yang kedua ada pendidikan yang dicapai, dan yang ketiga itu ada standar kehidupan. Setelah melakukan pencarian data sekunder, permasalahan yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro masih banyak warganya yang miskin disebabkan karena faktor indeks pembangunan manusia di Bojonegoro tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Dampak pendapatan yang besar ternyata tidak bisa berdampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia di Bojonegoro. Pada tahun 2015, indeks pembangunan manusia di Bojonegoro sebesar 66,17 dan pada 2016 sebesar 66,73, di mana indeks pembangunan manusia ini sendiri sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro di tahun 2016 menduduki peringkat ke-28 dari 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya, tidak mengalami peningkatan meski nilai IPM-nya naik. Yang menyebabkan IPM ini tidak bisa meningkat secara signifikan tadi kan IPM itu sebenarnya kan di dalamnya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dicapai lah. Ternyata harapan lama sekolah Kabupaten Bojonegoro tahun 2012 sampai 2017 pada tahun 2016 ini tidak mengalami peningkatan. Nah, pengaruh IPM ini sangat dipengaruhi oleh capaian pendidikan, di mana pada tahun 2015 sampai 2016, lama sekolah atau jumlah masyarakat yang mengenyam dunia pendidikan cenderung stagnan, tidak ada peningkatan, hanya menetap pada angka 6,6. Hal itu dirasa tidak wajar karena dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk terus meningkat. Hal tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya masyarakat yang sadar akan pendidikan. Nah, dampak rendahnya pendidikan ini mengakibatkan pengangguran terbuka meningkat. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 sebanyak 22.861. Namun dari angka pengangguran tersebut yang terdapat menjadi pencari kerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya sebesar 3.862. Pada tahun yang sama terdapat lowongan kerja sebanyak 10.424 atau 269,91% dari jumlah pekerja. Lapangan pekerjaan yang tersedia luas di Kabupaten Bojonegoro sebagai pegawai tambang atau teknisi tambang justru tidak bisa menyerap tenaga kerja lokal. Hal itu disebabkan lowongan pekerjaan tersebut tidak dapat diakses oleh tenaga kerja karena tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi syarat, di mana yang dibutuhkan adalah tenaga kerja berpendidikan minimal S1 atau memiliki kompetensi tertentu. Data BPS Bojonegoro 2016 menunjukkan penduduk Bojonegoro usia 15 tahun ke atas didominasi oleh tamatan SD sederajat dengan presentasi 43%. Nah, dikarenakan rendahnya pendidikan tersebut, banyak masyarakat atau tenaga kerja di Bojonegoro ini yang bekerja sebagai buruh kasar, sebagai tukang becak, atau sebagai kuli bangunan, yang mengakibatkan pendapatan mereka itu di bawah UMP. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Bojonegoro yang pertama itu untuk mengatasi masalah tersebut adalah program GAS. Nah, GAS merupakan kepanjangan dari Gerakan Ayo Sekolah. Program ini dibuat dalam rangka membantu memperkuat program wajib belajar 9 tahun yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan munculnya GAS diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bojonegoro.
dengan menekan angka putus sekolah. GAS sendiri mewajibkan proses belajar selama 12 tahun hingga sekolah SMA sederajat dengan cara pemerintah memberikan bantuan dana melalui dana alokasi khusus pendidikan yang diharapkan dapat membantu penerapan program GAS yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, program DAK ini di Kabupaten Bojonegoro ini diatur oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Perbup nomor 20 tahun 2017 yang mengatur bahwa pengadaan DAK ini ditujukan pada sektor pendidikan dengan harapan agar program wajib belajar di Bojonegoro dapat berjalan lebih optimal. Ya, yang selanjutnya itu ada program GDSC. GDSC merupakan gerakan desa sehat dan cerdas yang merupakan bentuk pelayanan yang dibuat Pemkab dengan membuat pondok kesehatan desa atau disingkat dengan Ponkesdes. Di Ponkesdes akan disediakan perawat dan bidan. Nah, Ponkesdes ini diharapkan untuk membantu kinerja puskesmas yang belum maksimal dan belum bisa menjangkau hingga level ke bawah karena luasnya Kabupaten Bojonegoro itu yang begitu besar tadi, sehingga dibuatlah kebijakan GDSC ini agar bisa menyentuh masyarakat yang di tingkat bawah. Nah, gerakan GDSC ini bertujuan untuk yang satu itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan di sektor di seluruh desa untuk mengurangi disparitas antar wilayah dan mewujudkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua itu untuk meningkatkan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan di desa atau kelurahan. Dan yang ketiga itu meningkatkan peran aktif semua pihak yang berkepentingan terkait pemberdayaan masyarakat dalam rangka optimalisasi potensi desa atau kelurahan. Yang keempat adalah terwujudnya masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan kelembagaan desa atau kelurahan yang sehat, produktif, dan bahagia. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan analisis keberhasilan. Nah, analisis keberhasilan adalah yang pertama itu efektivitas pelaksanaan kebijakan GAS, yaitu kebijakan Gerakan Ayo Sekolah di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dari presentasi angka putus sekolah SMA atau SMK atau MA pada tahun 2016 sampai 2017. Angka putus sekolah menurun sebesar 0,50%. Yang selanjutnya adalah analisis kegagalan dari program Gerakan Ayo Sekolah atau yang biasa disebut dengan GAS. Analisis kegagalan dari program GAS ini sendiri adalah masih banyak oknum yang menyalahgunakan bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pendidikan seperti memberi handphone, motor, dan lain sebagainya. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut dengan cara memberikan bantuan dana pendidikan tersebut melalui pihak sekolah, sehingga diharapkan siswa yang belum melunasi tagihan sekolah seperti SPP atau buku dapat melunasi tagihan tersebut dengan menggunakan bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kelemahan dari program tersebut terletak pada sistem pembayaran, di mana siswa yang sudah membayar kebutuhan sekolah seperti SPP dan buku, bantuan dan dana pendidikan tersebut akan diberikan secara tunai dan sepenuhnya diserahkan kepada siswa, sehingga disinilah rawan terjadinya penyelewengan. Seharusnya bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus direalisasikan dengan baik sehingga tercipta sebuah sistem bahwa semua biaya sekolah ditanggung oleh pemerintah. Jadi dari pihak orang tua wali tidak mengeluarkan biaya. Rawannya terjadi penyelewengan tersebut dikarenakan orang tua wali tidak tahu akan program tersebut, yang berakibat pada uang bantuan tersebut salah sasaran, sehingga dimanfaatkan anaknya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai peruntukannya. Nah, yang selanjutnya adalah analisis kegagalan dari program Gerakan Desa Sehat dan Cerdas atau yang biasa disingkat dengan GDSC. Analisis kegagalan dari program GDSC ini sendiri adalah yang pertama, masih belum tahunya masyarakat tentang program GDSC yang disebabkan karena kurang seriusnya pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi hingga masyarakat level bawah, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu tentang program tersebut. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya yang ada. Yang dimaksud di sini adalah sumber daya medis yang mereka harus bekerja di Ponkesdes dan Puskesmas, sehingga mereka memiliki beban kerja yang lebih yang berakibat pada kinerja mereka yang tidak bisa maksimal. Dan yang terakhir adalah masih banyaknya masyarakat yang konservatif, yang dimana masyarakat ketika sakit mereka lebih percaya terhadap dukun atau pengobatan alternatif daripada mereka berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Nah, sekian teman-teman penjelasan saya mengenai data penelitian sekunder saya mengenai dibalik kekayaan Kabupaten Bojonegoro. Semoga dari penjelasan saya ini kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat siang.